Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang di rumah tidak terdengar suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang di sini maupun yang ada di rumah? Alhamdulillah ya, selalu kita panjatkan puji syukur bersama Allah karena Allah masih memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa bertemu untuk bertatap muka maupun untuk cara baik yang PTM maupun daring. Ya, kita harus bersyukur bisa mengikutinya. Sebelum pelajaran dimulai selalu karena hari ini ada pelajaran matematika, yang pertama kita ucapkan jel-jel, kita bacakan jel-jel matematika. Silakan berdiri dulu. Yang di rumah, ini. Matematika, siapa takut? Matematika kecil. Matematika saya suka. Yes. Makasih. Anak-anak, hari ini kita akan membahas materi tentang rotasi. Kemarin sudah saya kirim ya materinya untuk bisa kalian pelajari, dibaca, yaitu tentang rotasi ya. Rotasi itu adalah salah satu bagian atau jenis daripada transformasi. Dan ada berapa transformasi itu jenisnya? Bagiannya ada berapa kemarin? Ada berapa transformasi jenisnya? Ada 4 jenis, yaitu yang pertama adalah refleksi atau pencerminan. Yang kedua translasi atau pergeseran. Yang ketiga rotasi atau perputaran. Yang terakhir adalah dilatasi ya, perkalian bangun bisa dikatakan pembesaran dan pengecilan bangun ya, itu. Untuk jenis yang pertama dan kedua sudah saya jelaskan, yaitu pencerminan maupun atau refleksi maupun translasi ya, sudah soal sudah juga saya berikan. Hanya kalian saya ingatkan bagi yang belum mengumpulkan tugas yang pertama yaitu pencerminan, silakan segera dikumpulkan di tim ya. Sekarang kita ulangi, kita lanjutkan materi tentang rotasi. Sebelum ke rotasi, mengingatkan kembali tentang pencerminan ya, atau refleksi ya. Itu adalah perubahan bangun ya, perpindahan suatu bangun ya dengan memenuhi atau melalui sifat-sifat daripada pencerminan ya. Sedangkan translasi atau pergeseran ya, perpindahan, perubahan suatu bangun setelah melalui gerakan pergeseran ya, dengan arah tertentu dan jarak tertentu. Sedangkan yang ketiganya adalah rotasi atau yang dikatakan nama lainnya adalah perputaran. Apa itu rotasi? Apa itu rotasi? Nah, bisa baca sini. Bisa kalian lihat sana. Rotasi itu adalah merupakan salah satu bentuk atau jenis daripada transformasi ya, dimana jenisnya adalah dengan cara perubahannya dengan cara memutar setiap titik pada gambar atau bangun dengan sudut dan arah tertentu terhadap suatu titik. Titiknya titik tetap ya. Titik tetap itu kita namakan sebagai pusat rotasi. Sedangkan besarnya sudut itu dinamakan sudut rotasi. Ya. Suatu rotasi
ditentukan oleh arah. Dimana arahnya itu selalu mengikuti ya namanya perputaran berputar kan berarti melingkar. Ya dong, melingkar. Nah, contoh di dalam kehidupan sehari-hari gerakan ini kan misalnya kepada permainan yang itu apa namanya? Apa namanya ini? Yang bergerak melingkar itu kalau kamu di tempat rekreasi apa namanya? Bisa juga kamu kalau bermain kiliran itu, kiliran itu gerakannya kan melingkar. Bisa gerakannya karena ada angin atau kalau nggak ada angin bisa kamu gerakan. Gerakannya bisa searah dengan jarum jam, bisa berlawanan arah dengan jarum jam ya. Kalau gerakannya searah dengan jarum jam itu di sini tertera diberi tanda negatif. Kalau berlawanan arah dengan jarum jam bertanda positif. Ya di situ. Yang di rumah. Halo yang di rumah. Untuk mematikan. Halo. Mic-nya dimatikan, mic-nya dimatikan. Kalau nggak bertanya dimatikan. Mic-nya dimatikan yang di rumah. Ya. Suatu rotasi ditentukan oleh arah rotasi. Jika berlawanan arah dengan perputaran jarum jam, maka sudut putarnya diberi tanda positif. Kalau searah, maka diberi tanda negatif. Pada rotasi, bangun awal selalu kongruen dengan bayangan. Artinya, bangun awal dengan bayangannya sama persis. Ukurannya tidak berubah, bentuknya juga tidak berubah. Ya, jadi kalau misalnya kamu dianggap sebagai suatu benda diputar, maka apakah berubah menjadi meja? Kan tidak mungkin. Kalau kamu ya itu yang dimaksud. Jadi kongruen, bentuk dan ukurannya tetap sama. Jadi di dalam transformasi pada pencerminan itu juga demikian ya, bentuk dan bayangannya pasti sama ya, kongruen. Kemudian di translasi juga begitu, digeser, saya bergeser, bergerak ke depan dengan misalnya 2 langkah ya, arahnya ke depan 1, 2. Bayangan saya apakah berubah? Tidak, besarnya juga tetap ya. Di dalam rotasi pun demikian, bangun dan bayangannya sama persis ya, atau kongruen. Nanti yang berbeda ya ukurannya itu hanya pada dilatasi, karena namanya dilatasi pembesaran atau pengecilan. Bentuknya tetap, hanya ukurannya berbeda ya. Nah ini ada tabel rumus-rumus daripada rotasi ya. Nah tadi dikatakan bahwa perubahannya, perpindahannya itu melalui atau menggunakan besaran sudut ya, arahnya itu berupa lingkaran. Sudut yang dipakai biasanya yang sering itu hanya sudut 90, itu bisa juga dikatakan sudut negatif 270 ya. Kemudian sudut 180 positif dan negatif sama, rumusnya sama pakai yang ini karena letaknya sama, hasilnya sama, hasil rotasinya. Kemudian min 90 itu sama dengan positif 270 ya. Nah ini jadi itu sudut yang dipakai. Nah di sini rumusnya yang membedakan karena di dalam suatu rotasi butuh sudut dan juga butuh pusat ya, titik tetap. Nah pusatnya bisa di titik pangkal koordinat atau titik 00 dan titik tertentu. Jadi kalau kita mau merotasikan, memindah dengan memutar, itu dibutuhkan titik pangkal ya, yang dinamakan titik pusat. Kemudian sudut putarannya, sudut rotasi ini yang dibutuhkan. Nah, arahnya sesuai dengan besaran sudut, apakah positif ataukah negatif ya. Kalau negatif bagaimana dengan arah jarum jam? Kalau negatif
dia adalah positif ya. Tuh. Lihat di sini bisa kamu baca. Nah, yang gampang dihafal itu adalah jika pusatnya di 0,0 ya. Jika sudut putarnya, sudut rotasinya bisa rotasinya 90 derajat atau min 270, titik asalnya x, y, maka bayangannya menjadi min y, x. Bisa dibaca sendiri. Kalau 180 ya menjadi min x, min y, min 90 menjadi y, min x. Nah, yang agak apa namanya? Menghafalnya agak sulit itu adalah jika pusatnya di titik tertentu yang bukan titik pangkal koordinat, bukan titik 0,0. Nah, sebetulnya menghafal ini itu bisa juga dari sini 90 derajat dilihat. Ini kan min y, kemudian ini x sama x-nya. Hanya penambahannya adalah titik pusat rotasinya. Ya, dilihat untuk 90 derajat kan di sini 0,0 min y, x ya. Maka di sini juga begitu, ada min y, y-nya min y tetap, ini juga ada x. Hanya perbedaannya di pusat yang bukan pangkal ditambah dengan pusatnya tadi. Ya, jadi di sini min plus a plus b untuk y-nya, sementara untuk x-nya dikurangi a ditambah b. Begitu seterusnya. Kalau 180 dilihat, ini kan min x, min y. Maka min x-nya juga min x, kemudian min y di sini juga min y. Penambahannya ditambah 2 kali a. Untuk yang y, ya, ini untuk bagian yang pertama, aksesnya, kemudian koordinatnya ditambah dengan 2b. Demikian juga yang terakhir min 90 atau 270. Ini y, min x, dilihat. Ini y, ini min x. Namanya tadi boleh kamu a min b boleh, atau min b ditambah a juga boleh. Ya, terserah. Kemudian min x a plus b. Ya, dilihat di sini. Nah, ini rumus-rumusnya. Kalau kamu secara daring enak, kalau misalnya mencari soal buka air, ya dong. Ini lanjut. Nah, contohnya sekarang. Saya baca. Yang di rumah kelihatan? Soalnya contoh soalnya kelihatan. Kelihatan. Ya. Oke, ada segitiga ABC. Koordinatnya A 3,9, B 3,3, C 6,3. Dirotasi, diputar. Ini ada 3 soal ya. 3 gerakan. Yang pertama, jika diputar 90 derajat. Ini hanya untuk memperjelas saja. Jadi sebetulnya kalau sudut 90 itu artinya positif pasti. Gak usah tandanya ditulis. Tapi hanya untuk memperjelas kalian ya. Sudut 90 derajat itu sama dengan sudut min 270 nanti hasilnya. Letaknya itu sama, makanya satu rumus. Dengan pusat rotasi titik pangkal koordinat 0,0. Yang kedua, jika min 90. Kalau 90 tadi gerakannya kemana? Berlawanan apa searah? Ayo, yang di rumah. Kalau 90 derajat atau positif tadi, ya, berlawanan atau searah dengan jarum jam? Yang di rumah. Halo? Dengar tak suara ibu yang di rumah? Dengar, Bu. Iya, ayo dijawab. Kalau 90. Dengar, Bu. Iya, nek dengar coba jawaban. Kalau sudut putarnya 90 derajat atau positif 90, itu arahnya berlawanan dengan jarum jam ataukah searah? Positif ini, ayo. Searah, positif 90. Searah. Searah apa berlawanan? Tidak apa-apa, dijawab aja. Karena searah apa berlawanan itu aja. Halo?
Perlawanan. Jawabannya apa? Searah. Searah. Jawabannya searah jarum jam. Sekarang yang di sini, yang di kelas ini, jawabannya searah berlawanan arah kalau 90 derajat atau positif. Berlawanan, ya, berlawanan arah. Ya, berlawanan arah dengan jarum jam. Yang kalau searah itu jika sudutnya negatif. Jangan dilihat yang negatif ini, biar tidak bingung nama lain. Jadi kamu patokannya di 90 aja ya. Tuh. Kemudian kalau negatif baru gerakannya adalah searah dengan jarum jam. Jadi patokannya di sini aja. Ya. Jadi kalau positif berlawanan arah dengan jarum jam, kemudian kalau negatif searah. Jawabannya sekarang lihat sudut putarnya 90 min 90 sama 180. Kita lihat. Nah, nah ini lihat dulu ini. Kan nggak ada keterangan, kelihatan nggak? Di rumah juga kelihatan ya, kemarin kan juga sudah materinya saya share. Segitiga asal ini ABC. A koordinatnya 3,9 ya. B 3,3. C berapa ini? 6,3. Ini asalnya yang berwarna hitam. Nah, di rotasi tadi yang A kan positif 90. Ya. Saya tanya sekarang bayangannya yang mana? Yang A2, B2, C2 ataukah A berapa ini 3 ya? A3, B3 atau C3 kan bisa ini, bisa ini. Yang sebelah mana? Kiri atas atau kanan bawah bayangannya? Kiri atas atau kanan bawah? Lihat tadi 90 positif. Gerakannya tadi bagaimana kalau positif? Berlawanan atau searah? Berlawanan. Jadi kalau kamu melihat dari kata-kata berlawanan, sing iki ya kiri atas ataukah kanan bawah? Duh, kok saya bingung? Hah? Kiri bawah. Kiri bawah kan berarti ini 90 derajat. Tadi kan saya belum menjelaskan, cuma saya kamu pilih antara ini ya sama ini, antara kiri atas atau kanan bawah. Jawaban saya belum menerangkan. Dari itu aja, dari kata-katanya aja 90 derajat. Tapi kamu jawab berlawanan arah dengan jarum jam. Jadi bayangannya sendi. Iya, kiri atas ini. Ya, kan gerakannya begini. Ya toh? Ya benda. Nah, gerakan ini 90 derajat. Kalau ini berarti apa? Berapa derajat? Min 90 derajat. Ya. Dilihat. Nanti saya jelaskan di sini. Ini dulu sambil karena yang di rumah nggak lihat. Nih. Caranya saya ambil titik yang terdekat dengan pusat. Titik B ya, ini pusatnya 0,0. Hubungkan cara mencari bayangannya. Hubungkan titik asal dengan pusat ini. Nah, jadi B hubungkan dengan O. Ya. Kemudian buat sudut 90. Lihat ini sudut 90 ini, lihat. Nah, kiratkan ini. Nah, sampai sini diperpanjang. Nah, kamu mengukurnya bisa menggunakan alat. Biasanya mengukur sudut pakai apa, Nah? Busur. Busur apa lanjutannya? Masa busur toh? Busur lah berarti istrinya Pak Sur gitu. Busur apa jenenge? Busur apa jenenge? Satuan Busur. Ya ya. Yang di rumah? Ya jawaban. Busur sangka. Busur apa? Satuan sudut apa sih, Rek? Derajat. Iya, derajat. Jadi jenenge lengkap itu busur derajat. Ya, itu derajat. Enak langsung sama sering maksud ya. Ini alatnya. Karena 90 derajat boleh juga. Kamu pakai ini segitiga
segitiga. Apa jenenge segitiga apa? Iya, segitiga siku-siku. Ini sudutnya kan siku-siku. Siku-siku itu berapa derajat? 90 ya. Itu kalau misalnya unsur derajatnya kamu nggak ada ya, itu pakai ini. Nah, lalu setelah tahu besarnya sudut, jadi kamu kan mengukur sudut dari di sini BO, nah 90 derajat ini. Lalu ini dibuat garis panjang, diukur panjangnya BO itu dengan OB aksen, kata O ini ditulis B2 ya. OB2 itu sama. Jadi bayangan titik B jika diputar 90 derajat itu menjadi B2 ini. Koordinatnya berapa ini? Ayo, dilihat B2 ini berapa? Berapa? Min 3,3 ya ini. Kemudian titik C juga begitu, dihubungkan dengan pusat buat sudut ya menjadi C2 ini. Berapa koordinatnya? Lihat gambar, C-nya tadi 6,3 menjadi berapa ini? 3,6 ya. Aku demikian kan saya jelaskan bagaimana cara menggambarnya. Nanti karena harus kamu praktekkan ya, buat koordinat kartesius seperti biasa. Kalau pakai buku kotak enak kamu membuat titik-titiknya pasti jaraknya sama ya. Kalau ini ya bisa sama tapi kalau yang kecil-kecil nggak apa-apa. Koordinat titiknya berapa aja itu? A berapa? A berapa? A 3,9. B 3,3. C 6,3. Membuat bidang kartesius, sumbunya dulu dibuat ya. Setelah itu titik-titiknya dulu kamu tentukan. Tidak harus berjarak satu satuan, satu kotak. Boleh dua-dua. Sing penting podo jarake. Itu syaratnya. Yang dimaksud sama itu adalah di dalam satu garis. Ya, jadi di dalam sumbu X itu harus sama jaraknya. Jadi kalau saya membuat ini 1, maka di sini 2, 3, 4, 5, 6. Di sini min 1, min 2, min 3, 4, min 5, min 6. Nah, kalau ini sumbu X, ini sumbu Y, boleh kamu berbeda. Ini tadi satu satuan ya, caranya satu-satu. Ini boleh saya buat ini 1, 2 kotak, ini 2, ini 3 dan seterusnya. Ya, tapi ke bawah juga begitu. Ya, karena yang di atas itu misalnya 2 satuan, maka yang di bawah juga begitu, 1, 2. Di sini adalah min 1, di sini min 2. Itu. Jadi yang perlu kamu camkan di sini sama jaraknya di dalam satu sumbu. Satu garis ya, kiri kanan harus sama karena satu garis, satu sumbu. Nah, yang boleh berbeda misalnya sumbu datar dengan sumbu tegal. Tapi kalau atas dengan bawah harus sama. Jadi paham ya? Nah, itu ya. Ini supaya sama, kamu biar nggak bingung. Tidak saya buat berbeda, melainkan saya buat sama ya. Jangan lupa kesepakatan
menuliskan bilangan di dalam sumbu X, letakkan pada sebelah kiri. Ya, di sebelah kiri. 0 untuk menghindari gambarnya, kamu salah meletakkan koordinat, yang meletakkan bilangan, 0-nya nanti aja, di sini min 1, min 2, min 3. Pengalaman membuktikan sering kamu 0 begini, nah kamu letakkan min 1-nya di sini. Ini 2 langkah, 2 kotak, itu salah. Ya, jadi kalau satu kotak dalam satu garis tegak atau sumbu Y itu harus sama satu-satu. Jangan sampai ada yang salah, ada yang tidak sama. Meskipun misalnya kamu ditulis ini min 1, ini min 2, min 3, di sini sama jaraknya satu-satu, tapi yang ke sini 2 itu tidak boleh. Di dalam satu garis jaraknya harus sama, dalam satu sumbu harus sama. Ya, sekarang kita cari A39. Ya, dilihat. Ini 0-nya jangan lupa tetap diberi kecil aja. 39. 3 adalah X atau Y? X. Yang ini X, yang ini Y. Lihat 3. Y-nya 9 ke atas atau ke bawah? Ke atas. Cari. Inilah A 3,9. Saya terangkan satu ya. Kemudian B 3. Ini 3, Y-nya 3. Gerakan ke atas, ini 3. Nah, garis bantu putus-putus, jangan sampai lurus. Ya, ini adalah B 3,3. Yang C bisa dicari sendiri. Ya, ini saya hanya menerangkan bagaimana mencari bayangan dari titik satu titik dulu aja. Ya, cara yang tadi saya katakan mencari bayangan hasil rotasi, hubungkan titik asal dengan pusat. Pusatnya di mana ini tadi? Pusatnya di mana? Loh, harus sih. Iya, titik 0,0. Ya, ini pusatnya. Ya, ini pusat. Dihubungkan jarak kalau kamu menggunakan huruf kotak enak nanti. Kadang-kadang nggak usah pakai. Jadi ini dihubungkan. Nah, menggunakan ini unsur derajat. Pusatnya kan di tengah-tengah sini ya. Ini pusatnya. Pusatnya ini di 0, berarti 0 kotor titik O sama 0 itu di sini. Gerakannya tadi searah atau berlawanan arah dengan jarum jam? Iya, berlawanan arah karena positif. Lihat, ya kita cari sudut 90, gerakannya kan sini, berarti ini 0. Kita cari letak 90 ada di sini. Nah, lihat sini, ya. Sudutnya nanti kita ukur di sini. Ini letak sudut benar, sudut 90 itu ini. 90 derajat ini. Ini letaknya nanti letaknya B aksen atau B2 itu di sini. Bagaimana mencarinya? Diukur jarak titik asal ke pusat itu kan sama dengan pusat ke bayangan. Jadi kamu ukur. Kalau kamu pakai buku kotak enak sudah kelihatan. Ya, ini diukur panjangnya. Nah, inilah B aksen di sini. Nah, kalau ditanya berapa bayangannya, ya tinggal bayangannya kan ini. Koordinatnya maksudnya berapa bayangannya kan ini, berapa x-nya? Min 3. Berapa y-nya ini? Nah, jadi inilah B aksen. Koordinatnya adalah min 3,9. Paham saya?
Nah sekarang bagaimana mencari titik A juga begitu. Bayangan titik A dihubungkan, ya, jadi dihubungkan dibuat sudut 90 derajat. Nah kalau misalnya sekarang sudutnya itu min 90, berarti gerakannya kemana? Ini nanti soal yang C. Dia searah dengan jarum jam, tetap pusat ini sini. Ya, letakkan dibalik karena gerakannya kan begini. Maka arah sudutnya ke bawah. 90 derajat ini 0 kali 90 D. Nah. Ini nggak diperpanjang. Nah, letaknya B jika diputar min 90 itu di sini nih letaknya. Di mana? Letaknya pada posisi ini gimana ya? Tadi diukur ini. Ya, tadi kan sudah kita ukur panjangnya. Nah, ini masih ada. Kita ukur dari sini ke sini. Nah. Inilah. Kalau ini tadi dianggap B aksen, berarti ini B double aksen. Kalau di sana ditulisi B2, ini ditulisi B3 ya. Kalau ini berapa koordinatnya? Yang ditinggal dilihat berapa ini? Jangan lihat sana, lihat ini. Iya, X-nya berapa? Ya, ini kan X-nya. Y-nya berapa? Nah, ini ya, 3, min 3. Kalau ini tadi min 3, kita tulis ini aja. B2 berapa di situ? Min 3,3. B3 ya, itu. Ini jika digambar, kita cocokkan dengan menggunakan rumus. Ya, saya buka kembali rumusnya. Nah, lihat. Saya tulis di sini. Titik, anggap titik B dulu yang sudah kita praktekkan dengan gambar. Ya, B koordinatnya adalah 3,3. Dirotasi dengan pusat di O 0,0. Boleh ditulis O, boleh 0,0. Ya, sudutnya berapa derajat? Pertama 90 derajat. Ini hasilnya ditulis B2. Menurut rumus, kalau ada titik koordinat X, Y di rotasi pusatnya O, sudutnya 90 menjadi apa? Lihat 90 derajat menjadi apa? Iya, 90 derajat pusatnya O 0,0. Iya, min Y, X. Kita pakai rumus ini. Lihat, X-nya 3, Y-nya 3, kan menjadi min Y, X. Y-nya berapa di sini? 3, ya. Nah, berlawanan arah min artinya. Min Y berarti min 3. Kemudian iya, X-nya di sini tetap 3. Sama ada dengan gambar. Nah, sama. Demikian juga kalau diputar, tetap ini diputar, sudut putar pusatnya tetap O, di sini min 90 derajat menjadi B3. Ya toh? Rumusnya mantap ini. Min 90 rumusnya bagaimana? Min 90 X, Y O min 90 derajat. Ayo, menjadi apa? Y, X. Berarti di sini. Ayo, Y-nya berapa? 3. Oh, ini Y, X ya. Nah, berarti di sini min sama enggak? Sama. Ya. Jadi harus bisa dua-duanya. Memang kesulitannya gambar itu berkaitan dengan sudutnya itu. Maka yang dipakai hanya 90 kemudian 180. Min 90. Ya. Kalau misalnya sudut 60 di SMA
bujur dada ya, seperti itu. Kalau dengan apa namanya apa gambar hanya di buku kota aja nggak bisa nampil kesulitan ya, jadi harus pakai bujur. Sekarang kita cari yang lain, kita cocokkan dengan rumus ini. Jadi misalnya A-nya di sana kan 3,9. Tetap ini masih yang kita sesuaikan dengan gambar yang tadi. Rumusnya bagaimana ini? Pusatnya O, ya di sini 90 derajat menjadi min G, X berapa? Ayo, dulu. Min G, X min 9,3 ya ini. Lalu C-nya berapa? 6,3 tetap menjadi C. Ayo rumusnya jadi tetap 0,90 jadi loh min G, X 3, dan seterusnya ya. Kalau min 90 ini A tetap ini ya 3,9 berarti di sini O ini min 90. Rumusnya menjadi Y, X berarti menjadi ini tadi A3 ya 9,3 C 6,3 tetap O min 90 C3 berapa di sini? 3,6 ya itu bisa dicocokkan dengan gambar. Nah ini dicocokkan di gambar ya, di gambar A3 9,3 betul ya, gambarnya betul, dengan rumus juga betul. Kemudian C3 berapa di sana? C3 3,6 di rumus juga 3, itu jika diputar min 90 ya. Nah sekarang bagaimana? Ini agak lebih mudah. Kalau memutarnya adalah atau sudut putarnya adalah 180, koordinat bayangan letaknya sama ya, itu pasti sama. Yang berbeda hanya ini sudut rotasinya aja, sudut putarnya aja ya, itu apakah yang sebelah atas atau yang bagian bawah itu ya. Saya berikan contoh lagi, titik B ini sudut 180 derajat itu nama lainnya sudut apa? Kalau 90 sudut apa? Siku-siku. Kalau 180 Tumpul. sudut ya, dan ini sudut apa? 180 Tumpul. 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 Sudut tumpul. Yang di sini apa? Sudut lurus. Kalau tumpul itu lebih dari 90 kurang dari 180. Jadi kalau 180 persis ya kan gini, kan sudutnya ini ya, dari sini bayangannya di sini. Nah membentuk sebuah garis lurus, nama lainnya adalah sudut lurus, bukan sudut tumpul. Kalau kurang dari 90 lebih dari 0 sudut apa namanya? Lancip ya gitu. Nah sekarang karena membentuk garis lurus, bisa dilihat gambar dulu aja yang ini di layar ya. Titik B pusatnya O, gampang karena sudutnya 180 bentuk garis lurus, tinggal kamu perpanjang aja ya. Jadi dari B ke O diperpanjang ya, itu kalau pakai buku kotak malah enak ya. Ini diukur jarak, tetap jarak asal ke bayangan jarak asal ke pusat sama dengan pusat ke bayangan ketemu di sini. Kamu ke atas ini sudut putarnya atau ke bawah itu kan sama letaknya di sini ya, letaknya pancet di sini di B berapa ini? Di B4 ya, di B4 berapa koordinatnya ini?
koordinatnya? Iya, min 3, min 3 ini. Nah, sekarang saya tanya, sudutnya tadi positif 180 apa negatif? Kita pakai yang positif. Ya, berarti arahnya searah berlawanan dengan jarum jam. Berlawanan, berarti ini yang dipakai positif ini. Jadi kamu arah sudut rotasinya ini. Ya, dilihat yang hijau ini. Itu adalah yang positif berapa? 180 ya. Kalau misalnya negatif 180, bayangannya pancet di sini. Hanya kamu memberi sudut rotasinya itu ini. Nah, karena searah, negatif kan searah dengan jarum jam ya, gitu. Paham ya? Sekarang saya praktekkan di sini. Sudut positif 180. Kalau mau pakai ini juga boleh. 180 itu kan dari sini sampai sini ya, enggak? Nah, pakai ini. Berupa sebuah ini, berupa sebuah garis lurus. Nah, maka bisa langsung kamu perpanjang. Diukur jarak pusat ke jarak titik asal ke pusat sama dengan pusat ke bayangan ini ya. Ukur jarak B. Berapa koordinatnya? Lihat x-nya berapa ini? Min 3. Ini min 3, min 3. Yang lain juga begitu ya. Sekarang kalau menggunakan rumus dicocokkan. Rumus kalau ada x, y sambil ini pusatnya tetap, maka di sini adalah 180 derajat. Nah, saya buka kembali biar kamu. Gimana rumusnya? Menjadi min x, min y. Ini ya loh, 180 atau min. Jadi kenapa ini tidak ditulis yang min 180 biar kamu tidak bingung. Jadi patokannya gini, 90 180 min 90 ya, di 90 180 min 90. Hanya bedanya di sini ya. Ini rumusnya menjadi min x, min y. Nah, kalau titik B nya tadi, titik B nya adalah 3,3 diputar ini, maka hasilnya tulis B 4 min x berarti min 3, ya gitu. Yang Pak Menji ya ini kalau apa namanya, kalau mengukur bukan buku kota kan kelihatan persis ya. Paham saya? Paham ya? Ada pertanyaan? Atau kita cari yang lain? Titik A. A berapa koordinatnya? 3,9 menjadi A4. Berarti menjadi min 3,9. C berapa C? 6,3 menjadi C4 berapa? 6,3. Dengan gambar dilihat. Dengan gambar dilihat A4. Oh, gambarnya belum betul. Dilihat. A4 berapa di sini? Min 3, min 9 ya, min 3, min 9. C4 berapa di sini x-nya? Min 4, min 6, min 3, min 6, min 3 sama. Ada pertanyaan? Nanti kamu bawa buku kota itu bisa. Nah, sekarang ini prakteknya kan sudah ya ini. Di sini sudah dengan rumus sudah saya jelaskan. Lanjut. Nah, ke contoh jika sudut
Jika soalnya dengan pusat bukan di pusat koordinat, melainkan di titik A, B, titik yang lain ya. Bisa dibaca ini ya. Yang di rumah kelihatan tulisannya ini. Ya. Kelihatan, Bu. Ya, kelihatan. Oke. J. Ya, J 1,2 nekatnya kok gede no. Ya, di zoom diperbesar. 1,2, K 4,2 dan L 1,3 pada rotasi 90 derajat berlawanan arah dengan jarum jam, pusatnya di titik L. Nah ini kan bukan di titik O 0,0 tapi di titik yang lain. Ya perhatikan, gambar dulu segitiga asal JKL. Ini ada dua segitiga. Yang warna apa ini yang asal? Yang warna apa? Yang satu warna merah, satu apa hitam atau hitam ya? Anggap hitam aja. Merah apa hitam? Lihat koordinatnya 1, 2, 4, 2, 1, 3. Yang merah apa yang hitam? Yang di rumah boleh jawab. Kalau kamu lebih Merah. yang merah. Ya, dilihat K12. K1 K-nya J ya, J 1, 2, 1, 2 ini lihat J. Dan K 42, 42 ya, L 1 min 3 ini. Ya, jadi yang merah langsung di sini kok paham ya, sampai lebih jelas ini ya. Jadi yang merah ini segitiga asal. Dirotasi, diputar 90 berlawanan arah dengan jarum jam berarti kayak tadi. Atas ini ya, dilihat ini. Caranya sama, tapi pusatnya di sini di titik L, lihat ini. Bukan di O, bukan di sini, tapi di L ini. Caranya bagaimana? Sama, tetap sama. Ya, kita mencari misalnya J dulu. Hubungkan J dengan L. Buat sudut 90. Sudah kelihatan di sini. Sudah 90 antara JL dengan LJ aksen itu kan garis yang tegak lurus. Ya pada ya lihat. Nah, jadi di sini JL buat sudut di sini. Nah, 90 derajat. Ya. Diukur panjangnya. J ke L. L ke J aksen ini. Sama ini berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5. Hitung dari L 1, 2, 3, 4, 5. Ya itu. Jadi panjangnya sama. Lihat garisnya ini kan tegak lurus. Jadi nggak usah gawe busur karena nggak kelihatan. Ya, untuk meyakinkan kamu boleh pakai busur. Ya gitu. Jadi boleh pakai busur ini. Memang seharusnya secara teori memang harus pakai busur ya. Nih, nah K juga begitu. Lihat, K. Nah, dihubungkan ini. Nah, ini yang harus kamu pakai busur. Ya, diukur jarak di sini sudutnya K ke L harus tegak lurus. Ya, jadi pusatnya di sini. Jadi kalau kamu pakai busur, letakkan L itu di sini. Ya, jadi ini letaknya. Misalnya K, ini L. Kemudian di sudut 90 ini, sudut 90 yang ini 90. Di titik garisnya di garis per garis. Makanya itu agak panjang, ya ini. Ini garis untuk mendapat, ini harusnya berupa garis putus-putus, tapi nanti dihubungkan dengan kanvur. Jadi ini garis putus-putus dulu. Ya, diukur panjang KL dengan K, L aksen sama. Nih, ketemu titik di sini. Inilah bayangan titik L, titik K, bernama K aksen. Lalu sekarang di mana bayangan daripada titik L? Nah, kalau L itu sebagai pusat rotasi, kalau K
diputar apakah dia bergerak titik L itu? Pusat, ya. Ini titiknya. Atau misalnya saya berdiri di sini. Saya putar sebagai pusat juga. Saya titik yang mau saya cari, mau saya putar, saya pusatnya di sini. Apakah bergerak? Bergerakkah saya? Tidak. Diputar berapapun kalau saya sebagai pusat diputar 90, 108 pacet. Karena sebagai pusat rotasi, ya. Jadi kenapa di sini L-nya dilihat L di sini sama dengan L aksen. Ya, itu. Setelah ketemu K aksen, J aksen, L aksen dihubungkan. Nah, maka K aksen, L aksen, J aksen inilah yang merupakan, atau segitiga hitam ini yang merupakan bayangan hasil rotasi segitiga JKL yang merah ini, ya. Pusatnya jika diputar terhadap L, sudutnya adalah 90 derajat berlawanan arah dengan jarum jam, ya, itu. Sekarang kalau dengan gambar ini, bagaimana kalau dengan rumus kita cocokkan? Nah, saya tulis ya. Titik E buka ya. Lihat itu sudah saya tuliskan, jadi bisa dilihat di sana. Saya terangkan langsung dari sini aja. Dilihat JKL pada rotasi min 90. Nah, ini harusnya apa, Nak? 90 derajat berlawanan arah. Ya, ada kesalahan di sini dengan pusat 1,-3 atau di titik L. Jadi ini harusnya apa tadi? 90 derajat min ya. Pembahasannya, lihat X, Y ini rumus dengan pusat rotasi di A, B. Jika sudutnya 90 derajat, nah ini kan tulisannya 90 di sini kan 90 tidak sinkron ya. Jadi harusnya ini adalah berapa, Nah? 90 derajat ya. R, A, B pusatnya di A, B, sudutnya 90. Rumusnya menjadi min Y plus A plus B, X min A plus B. Kita coba satu titik, 1,2. Satu ini apanya? Satunya apa? Satunya apa? X, 2 Y. Satu ini apa? A, min 3 B ya. Masukkan di rumus. J bayangannya J aksen. Lihat min Y, Y-nya berapa ini? 2, berarti di sini min 2 ditambah A, berapa A? 1 plus B, B-nya berapa? Min 3. Jadi plus dengan min kan hasilnya min. Jadi di sini langsung ditulis min 3. Koma X-nya berapa? 1. Min A-nya berapa? 1, kan berarti min 1. Ya, min 1. Kemudian ditambah B. B-nya tadi min 3. Berarti di sini ditulis min 3. Kita selesaikan. Min 2 ditambah 1. Min 2 ditambah 1. Min 1. Min 1 min 3. Min 4 ya, min 4. Koma 1 dikurangi 1 0. 0 dikurangi 3 min 3. Jadi di sini adalah min 4, min 3. Sama enggak dengan hasil gambar? Kita lihatkan lagi. Nah, J aksen berapa digambar? J aksen berapa digambar di sini? Berapa ini? Berapa J aksen ini? Min 4, min 3 ya. Jadi jelas sama. Demikian juga kita tulis saja biar nyontohnya nggak bolak-balik itu ya.
bukakan ini dulu, dicocokkan nanti dengan, nah ini J aksen berapa tadi? Lihat gambar. Min 4, 3, kemudian JK K aksen berapa? Min 4, 0. Kemudian L aksen 1, ya ini kita cari dengan rumus. Ini sekarang kita cari dengan menggunakan rumus sesuai dengan ini yang sudah ada. Ya, dimasukkan sana rumusnya cocokkan. K, ya ini titiknya 4,2. Pusatnya panjang 1/3. Sudutnya 90 sesuai dengan rumus ini. K aksen rumusnya min J berapa di sini J-nya? 2, berarti min 2. Kemudian di sini kan pancet A plus B, berarti tetap ini sesuai dengan yang di sini, nggak usah delok meneh. A-nya 1, kemudian B-nya adalah min 3. X-nya 4, ya. Ini pasti pancet pada min dhuwure. Ya dok, min A hanya 1 berarti min 1 plus B, B-nya min 3. Tinggal kamu mengoperasikan ini aja. Min 1 min 2 ditambah 1 berapa? Min 2 ditambah 1 min 1, min 1 min 3 min 4. Jadi hasilnya min 4 X-nya. Kemudian 4 dikurangi 1 3 kurangi 3 0. Berapa di sini Kak aksen? Di gambar tadi min 4,0 juga ya. Sekarang yang L, masukkan rumus min J, Y-nya berapa? Y-nya min 3. Kan min dengan min plus, jadi di sini kenapa plus 3? Ya, kemudian dipancet pada min dhuwur jadi plus 1 min 3. Dan X, berapa X-nya? 1 di pada min dhuwur berarti min 1 min 3. Tinggal dioperasikan. 3 ditambah 1 4 dikurangi 3 1. Ya, 4 kurangi 3 bukan min 1 tapi 1. Kemudian Y-nya 1 dikurangi 1 dikurangi 3 min 3, jadi 1 min 3. Lihat di gambar tadi juga 1 min 3. Ya, tadi sama. Jadi itulah anak-anak contoh soal yang berkaitan dengan rotasi. Jadi gambar 1 juga KLM jika dirotasi dengan pusatnya di titik A, B. Ya, A, B-nya adalah titik L. Ya, itu titik L. Dengan pusatnya di titik L, sudut rotasinya 90 derajat berlawanan arah dengan jarum jam. Jadi ini harusnya ditulis 90 derajat saja. Jadi kalau nggak usah ditulis berlawanan arah, itu jadi harus tahu sendiri kalau 90 itu pasti arahnya adalah berlawanan. Oke, materi memang sudah selesai. Contoh yang lain bisa dipelajari di buku ya, sama ini hanya titik koordinatnya berbeda. Ya, ini cara rumus bisa dibaca. Nah, sekian. Sebelum saya mengakhiri pelajaran hari ini, tugas nanti saya kirim di grup ya. Yang belum selesaikan tugas terminal harus sekaligus dengan ini. Nanti tempatnya beda. Kalau tetap di tim ya. Kalau yang terminal kemarin di transformasi, saya tulis rotasi aja biar tidak gabung. Ya, salurannya maksudnya. Ya, nanti saya kirim soal PR-nya. Ya, nanti yang kemarin kan belum soal.